Ketua KPU Arief Budiman positif COVID-19. Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Arief Budiman terkonfirmasi positif COVID-19. Hal itu diketahui usai Arief menjalani tes PCR atau swab test pada Kamis 17 September 2020. Tanggal 17 September malam hari melakukan tes swab untuk digunakan sebagai syarat menghadiri rapat di Istana Bogor tanggal 18 September dengan hasil positif. Kata Arief melalui pesan singkat yang diterima Kompas Jumat 18 September. Kehadiran dalam rapat selanjutnya diwakili oleh anggota KPU. Arief mengatakan sejak 18 September dini hari hingga saat ini, dirinya melakukan isolasi mandiri di rumah. Meski terkonfirmasi positif COVID-19, Arief tak mengalami gejala apapun seperti batuk, pilek, panas, ataupun sesak nafas. Pada 18 September pagi, semua orang yang ada di rumah dinas KPU juga menjalani swab test, termasuk Arief sendiri melakukan tes ulang. KPU pun menerapkan kebijakan work from home bagi semua karyawan mulai tanggal 18 sampai 22 September. Selain itu dilakukan sterilisasi untuk seluruh area rumah dinas dan kantor mulai 19 September besok. Saya tetap menjalankan tugas dengan cara work from home atau WFH secara daring, ujar Arief. Arief pun meminta doa agar dirinya dapat segera pulih dan sehat kembali. Mohon doa dari semua pihak agar bisa diberikan kesehatan bagi kita semua. Semoga kesehatan dan keselamatan selalu tercurahkan untuk bangsa Indonesia, kata dia. Wah, Ketua KPU positif Corona, pemirsa. Ngeri, pemirsa. Tanpa gejala ya, OTG. Breaking news, Ketua KPU RI Arief Budiman positif COVID-19 jalani isolasi mandiri di rumah. Ketua KPU RI Arief Budiman positif COVID-19. Saat ini dirinya tengah menjalani isolasi mandiri di kediamannya lantaran tidak alami gejala seperti batuk, flu, demam, maupun sesak nafas. Ia mengetahui dirinya positif berdasarkan hasil uji swab atau swab test yang dilakukan secara mandiri pada 17 September 2020. Saat ini saya sedang menjalani karantina mandiri di rumah, kata Arief kepada wartawan Jumat 18 September. Arief menyampaikan pernyataan terkait informasi kesehatannya itu secara terbuka. Ia juga menjelaskan sepintas bagaimana dirinya bisa dinyatakan positif COVID-19. Pada tanggal 16 September, Arief melakukan rapid test dengan hasil non-reaktif. Kemudian ia melanjutkannya dengan melakukan tes swab pada tanggal 17 September 2020 sebagai syarat menghadiri rapat di Istana Bogor keesokan harinya. Namun ternyata hasil uji swab menunjukkan dirinya positif corona, sehingga kehadiran KPU pada rapat di Istana Bogor hari ini diwakilkan oleh komisioner KPU yang lain. Dengan hasil positif, kehadiran dalam rapat selanjutnya diwakilkan oleh anggota KPU. Mengetahui dirinya positif, Arief langsung meminta dilakukan tes swab kepada seluruh pegawai yang ada di rumah dinas KPU. Berkaitan dengan hal ini, KPU langsung menerapkan kebijakan work from home mulai tanggal 18 sampai dengan 22 September 2020. Berarti dari hasil rapid testnya non reaktif. Tanggal 17 itu tanggal 16 itu non reaktif. Tes rapid. Terus tanggal 17 itu tes swab positif. Wah, jadi rapid test itu tidak akurat sama sekali, pemirsa. Karena tanggal 16 itu negatif atau artinya non reaktif, sementara besoknya di swab test jadi positif, pemirsa. Ngeri ya, pemirsa. Berita menarik lainnya adalah alasan Satgas COVID-19 memilih 9 provinsi ini sebagai prioritas penanganan virus corona. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito membeberkan alasan dari dipilihnya 9 provinsi prioritas penanganan COVID-19. Diketahui Presiden Joko Widodo mengumumkan ada 9 provinsi penanganan COVID-19 yang akan diprioritaskan. Ke-9 provinsi itu merupakan DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali. Presiden juga telah mengutus sejumlah menteri dan kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk terlibat langsung dalam penanganan khusus kepada 9 provinsi tersebut.
Adapun menurut Profiku, pemilihan provinsi-provinsi tersebut merujuk pada beberapa pertimbangan, diantaranya dilihat dari jumlah kasus aktifnya, lalu insidensi atau kecepatan penambahan kasus, dari persentase dan laju kematian hingga karakteristik wilayahnya. Berikut penjelasan Profiku soal kondisi penanganan COVID-19 ke 9 provinsi tersebut. Dari Sumatera Utara, Profiku menyampaikan Provinsi Sumatera Utara cenderung terjadi peningkatan status resiko di kabupaten atau kota dalam seminggu terakhir. Wow. Rinciannya ada 27 dari 33 kabupaten atau kota berzona oranye. Hanya satu kabupaten tidak terdampak, yaitu Nias. Sedangkan penyumbang 50% jumlah kasus terpusat pada satu daerah, yaitu Medan, kota Medan. Jelasnya dikutip dari kanal YouTube-nya Sekretaris Presiden Jumat 18 September. Untuk itu, lanjut Wiku, bila ada penurunan kasus di kota Medan, maka akan berdampak pada peningkatan yang baik. DKI Jakarta. Satgas DKI Jakarta menjadi peringkat kedua nasional kenaikan kasus tertinggi. Ibu kota Jakarta juga menjadi peringkat pertama nasional jumlah kasus tertinggi, serta tidak ada kota berzona kuning maupun hijau di DKI Jakarta. Ini menjadi perhatian nasional agar kinerjanya bisa diperbaiki, ujar Wiku, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI. Yang ketiga, Jawa Barat. Jawa Barat menjadi daerah penyangga ibu kota Jakarta, yakni Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Depok adalah penyumbang kasus tertinggi sebesar 70%. Jawa Barat tidak ada kabupaten kota berzona hijau, serta kenaikan kasus positif sebesar 9,3% selama seminggu terakhir ini. Jawa Tengah. Di Jawa Tengah terdapat penambahan kasus positif selama 4 minggu berturut-turut. Per 13 September 2020 kasus infeksi mengalami kenaikan mingguan sebesar 53%. Sebesar 53% kasus positif berasal dari kota Semarang. Persentase kematian juga sebesar 6,45%, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Ada 30 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah berada di dalam zona oranye. Mari kita bersama-sama memperbaiki kondisi ini, jelasnya. Yang kelima, Jawa Timur. Jawa Timur memiliki persentase kematian 7,25%, yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Penyumbang kasus terbanyak yakni kota Surabaya sebesar 35%. 28 dari 38 provinsi kota berada di zona oranye. Jawa Timur juga menduduki peringkat keempat laju kematian tertinggi di Indonesia. Bila kita memperbaiki kondisi di kota Surabaya akan berkontribusi besar di dalam kinerja Jawa Timur, lanjutnya. Keenam, Bali. Bali mengalami kenaikan kasus positif mingguan yang signifikan selama 4 minggu berturut-turut. Kini, Bali menduduki peringkat keempat provinsi dengan insidensi kasus tertinggi, 171,39 per 100.000 penduduk. Selain itu, Bali juga termasuk dalam provinsi dengan kenaikan kematian tertinggi selama 1 minggu terakhir, yakni 72%. Wow. Dari 9 kabupaten kota, 6 diantaranya merupakan zona merah. Wow. Dan 3 zona oranye. Wow. Oh my God. Ketujuh, Kalimantan Selatan. Ketujuh, Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan mengalami kenaikan kasus positif sebesar 10,3%. Peningkatan kasus yang tinggi terdapat di Kota Banjarmasin, Kabupaten Kota Baru, dan Kabupaten Tapin. Proporsi angka kematian pun sebesar 4,16%. Ada perbaikan signifikan pada zona risiko tinggi atau zona merah, yang berkurang jadi 3 kabupaten kota dan yang risiko sedang menjadi 10 kabupaten kota. Kondisi ini harus diperbaiki dari waktu ke waktu, ungkap Wiku menjabarkan. Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan kasusnya meningkat dalam 4 pekan sebelumnya. Bahkan di pekan terakhir mengalami penurunan 18,7% dari pekan sebelumnya. Kabupaten kota di Sulsel yang mengalami kasus signifikan diantaranya Kabupaten Lu Timur, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Selayar. Proporsi kematian sebesar 2,85% dan Kota Makassar menyumbangkan 55,55% kematian di Sulawesi Selatan dalam pekan terakhir. 9. Papua. Papua mengalami kenaikan kasus signifikan dalam 5 pekan terakhir sebesar 43,2% dari pekan sebelumnya.
Angka kesembuhan pun mengalami sedikit penurunan dari pekan sebelumnya, dari 79,7% menjadi 76%. Di Papua terdapat 13 kabupaten kota zona hijau, sedangkan zona risiko sedang atau oranye berkurang menjadi 8 kabupaten, serta zona risiko rendah atau hijau bertambah menjadi 8 kabupaten kota atau 27,59%. Kesimpulannya adalah jangan bangga dengan zona hijau, karena zona hijau karena kalian tidak dites, tidak di rapid test dan tidak di swab. Jadi jangan terlalu bangga dengan zona hijau. Baguslah kalau zona merah, karena zona merah itu artinya banyak yang dites swab, pemirsa. Kalau menurut WHO, tes swab itu minimal 1%. Lebih banyak, 1% dari jumlah penduduk. Lebih dari itu lebih bagus, pemirsa, supaya tahu berapa yang pastinya berapa, pemirsa. Kalau tidak di swab mana ditahu, pemirsa. Oke, itu saja info hari ini. Bye bye.